Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad selaku penguji utama pada sore hari ini. Untuk skripsi saya berjudul implementasi metode Bas Group dengan media PPP dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Pasuruan. Lalu, pendidikan yang bermutu tinggi ditandai dengan kemampuan menghasilkan perbaikan, yang mana tujuan utama itu terfokus dan tegas, yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, yang menguraikan apa itu pendidikan sebagai tindakan yang disengaja dan terorganisir untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif. Lalu, agar siswa berhasil dalam upaya akademisnya, mereka perlu memiliki rentang perhatian yang lebih yang panjang, karena penyebaran materi dapat dibantu dengan memilih teknik yang tepat. Jadi, untuk siswa pada zaman ini itu emang harus perlu perhatian lebih, karena untuk anak zaman sekarang itu kalau tidak diperhatikan, dia akan istilahnya saya sendiri. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita mengatur, kita mengkondisikan yang seharusnya mana jalan yang baik dan patut untuk dilakukan oleh siswa agar tidak tersesat. Ya, seperti ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik metode Bas Group. Untuk menerapkan teknik metode Bas Group, siswa dibagi menjadi 6 kelompok, karena pada saat itu siswanya di SMA 1 yang saya observasi itu kelas 10 2, karena di sana dari kelas 10 1 sampai kelas 10 7. Kebetulan saya melakukan penelitian di 10 2. Lalu setelah itu, kenapa saya memakai teknik ini? Karena sebelum saya melakukan penelitian, saya sempat ngobrol-ngobrol, sempat observasi dengan guru-guru PAI di sana, dan saya tanya, apakah ada pegangan modul untuk pembelajaran pada kelas 10 ini? Ternyata ada, dan itu ditunjukkan ke saya, dan saya lihat itu mayoritas kebanyakan metodenya memakai metode ceramah dan metode diskusi seperti itu. Lalu setelah itu saya mengajukan, Pak, bagaimana kalau menggunakan metode Bas Group? Lalu saya jelaskan apa itu metode Bas Group, langkah-langkahnya, lalu disetujui. Dan akhirnya berjalanlah penelitian itu hingga selesai. Lalu setelah itu, rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana implementasi metode Bas Group dengan media PPP dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI di SMA N1 Pasuruan. Yang kedua, apa saja dampak dalam implementasi metode Bas Group dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Pasuruan. Lalu tujuannya untuk yang pertama, untuk mengetahui implementasi metode Bas Group dengan media PPP dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dampak dari implementasi metode Bas Group dengan media PPP dalam meningkatkan hasil belajar di SMA 1 Negeri Pasuruan.
Lalu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Saya menggunakan kualitatif. Untuk jenis penelitiannya, saya menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas, yang dimana peneliti mengkaji permasalahan implementasi metode base group dengan media mapping dalam meningkatkan hasil belajar. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada 3. Yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu untuk poin selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan analisis data kualitatif, data yang diperoleh dari observasi saya dan wawancara di lapangan, dan dianalisis dalam bentuk deskriptif. Pak, maaf, ini hasil penelitian ada itu Pak, ada hitung-hitungannya bagaimana? Ya. Saya tunjukkan di slide. Iya, nggak apa-apa. Bukan. Foto sih, barang. Ayo. Selak suruh. Iya, salah enggak. Foto bersama. Selak suruh. Siapkan sana ya. Baik, kita masuk ke hasil penelitian. Mohon izin Bapak, penelitian ini PTK yang dilaksanakan di kelas 22 dan terjadi dalam 2 siklus. Karena untuk siklus pertama jelas gagal. Ketika gagal maka muncullah siklus 2 sebagai penyempurna daripada siklus 1. Ketika siklus 2 memang sudah dirasa sudah pas, dalam artian sudah memenuhi kriteria yang dimaksud di sini itu nilai KKM. Siklus 1 tidak memenuhi KKM, lalu dilanjutkan kepada siklus 2. Nah, penelitian ini berarti pada siklus 2 karena sudah memenuhi kriteria. Jadi begini. Bagaimana metode implementasi metode base group dengan media mapping dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Pasuruan? Peneliti melakukan penelitian turun ke lapangan menggunakan metode base group dengan media mapping. Ini siklus 1, bahwasanya sebenarnya itu ada itu Pak, ada lembarnya Pak ya, lembar angketnya, tapi nggak saya sertakan, tapi di situ ada. Iya, untuk perhitungannya pada Bapak.
pada hasil penelitian. Yang di siku 1 halaman 63 itu ada tabel 4.1, itu lembar observasi kerjasama siswa pada siku 1 oleh Bapak Hamzah. Halaman 63. Nilai dari Bapak Hamzah muncul 620. Nah, 620 dijadikan persen menjadi 62%. Lalu pada tabel 4.2 nilai observasi kerjasama pada siswa siku 1 oleh pelatih itu muncul 600 dijadikan persen menjadi 60. Lalu hasil dari Bapak Hamzah ditambah pelatih keluar 122 dibagi 2 karena yang nilai 2 jadi 61%, seperti itu. Lalu selanjutnya pada halaman 66 observasi keaktifan oleh Bapak Hamzah pada siklus 1, Bapak Hamzah muncul nilai 660. Lalu dari buat 600, lalu dijadikan persen jadi 66% dari Bapak Hamzah, 62 ditambah 126, muncul 126 dibagi 2 menjadi 63%. Selanjutnya keaktifan ulangi siklus 2 yang dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret 2024, mohon maaf ini saya typo 2024 pukul 9.33 sampai 10.33 karena saya setiap pertemuan satu kalimat limanya 2 kali. Jadi nilai pada lembar observasi siklus 2 dari Bapak Hamzah itu 820. Itu nilai dari observasi kerjasama pada siklus 2 oleh Bapak Hamzah muncul 820 yang di buku itu halaman 70. Lalu dari buatin 890 ditambah 82 ditambah 89 171 dibagi 2 jadi 85,5. Lalu selanjutnya ada lembar observasi keaktifan siswa pada siklus 2. Yang pertama oleh Bapak Hamzah juga yang muncul 880 dan Ibu Ati muncul 890 sama-sama dengan persen juga seperti tadi. Lalu ditambah semua 177 hasilnya dibagi 2 muncul 88,5. Lalu untuk nomor 2 apa saja dampak dalam implementasi metode basic group dengan media mapping dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 adalah hasil penelitian mempunyai dampak yang sangat signifikan, yang sangat berpengaruh cukup besar, mulai dari siklus 1 dengan siklus sampai siklus 2. Penggunaan metode basic group ini dengan media mapping mempunyai dampak pada siklus 1 bahwa dalam keaktifan siswa menunjukkan rata-rata dengan hasil 63%. Lalu sedangkan kerjasama siswa menunjukkan hasil 61%. Dengan hasil tersebut tidak sesuai dengan kriteria keberhasilan yaitu 82%. Sumber dari 82% saya dapatkan langsung dari guru PAI yang ada di SMA Negeri 1 yaitu Bapak Hamzah dan Ibu Ati. Karena kakaknya di SMA 1 Pasuruan untuk PAI-nya jadi saya memakai pakuan seperti ini. Karena belum sampai standar kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, maka peneliti melanjutkan dengan siklus 2. Pada siklus 2, implementasi metode basic group dengan media mapping menghasilkan nilai yang sesuai dengan kriteria keberhasilan yaitu 82% nilainya. Hasil dari siklus 2, nilai dari keaktifan siswa yaitu 88,5, sedangkan nilai kerjasama siswa yaitu 85,5. Sekian dari saya. Sudah. Alasan kenapa Mas Rizky kok milih judul ini, Mas?
Oke, baik. Tadi sempat saya singgung, mohon izin jawab Bapak. Sempat saya singgung di pendahuluan. Sebelumnya saya minta izin kepada guru PAI, Bapak Akuntan. Saya mau meminta pertanyaan. Bisa lihat waktunya saya bilang gitu. Apakah ada yang mau? Ada mas. Nah, saya disodorkan lah. Saya baca metodenya. Ternyata rata-rata guru PAI yang bicara itu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Itu kebanyakan pakai. Selain itu saya belum menemukan. Jadi saya konsultasi ke guru PAI bagaimana kalau saya menggunakan metode ini. Terus langkah-langkahnya dibaca, apa itu metodenya seperti apa, saya jelaskan, boleh silakan. Lalu saya terapkan metode BASCO dengan media mapping. Karena apa? Saya tahu mapping itu peta konsep yang sangat menarik sehingga mudah untuk ditangkap oleh siswa. Seperti itu. Mas Rizky sampai mengeksperimenkan enggak metode ini? Bus group ini loh di sekolahan SMA 1. Iya, saya terapkan. Menerapkan kan? Iya. Berapa kali? Apa? Berapa kali menerapkan di sana? 2 kali pertemuan. Yang satu kali pertemuan apa aja yang dilakukan? Untuk yang pertama tadi siklus 1 tanggal 11. Mohon maaf tadi belum saya sebutkan. Itu data mentahnya seperti apa itu? Apa? Data mentahnya yang waktu siklus 1 itu loh, kok akhirnya hasilnya gagal itu loh, seperti apa? Gagal karena ada beberapa faktor Pak ya. Yang pertama, sebenarnya kunci dari metode BASCO itu pada ketua kelompok. Metode BASCO itu suatu metode yang dimana guru itu membagi dari kelompok besar menuju kelompok kecil yang dianggotakan 3-6 orang. Dan siswa di situ itu 36. Jadi pas saya buat 6. Begitu Pak. Setelah itu pada siklus 1 saya kasih tema asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Kenapa aku bisa gagal? Karena pertama, mungkin anak-anak kaget ya Pak dengan metode itu, metode yang baru ya. Tapi sering melakukan metode diskusi dan itu mirip dengan metode BASCO. Tapi ada sedikit perbedaan di situ. Makanya yang pertama anak-anak itu saya kasih kebebasan. Yang pertama jelas saya kasih kebebasan tentang menggunakan gadget. Silakan kalian menggunakan gadget untuk membuat PPT, browsing dan lain-lain. Yang penting jangan disalahgunakan. Kebanyakan di situ anak-anak masih ngobrol, masih buka yang bukan ranahnya membuat PPT seperti Instagram, WA dan lain-lain. Sehingga nilainya itu jeblok. Seperti itu. Karena saya ambil istilah pentolan ya Pak, dari setiap kelompok. Karena saya itu setiap kelompok itu ada 3 jenis manusia yang saya kasih di situ. High, middle, low. Jadi setelah satu kelompok itu ada. Gak mungkin saya kasih high semua satu kelompok itu enggak. Kasihan. Jumlah dan jelas gagal kemudian saya. Saya kasih rata semua. Middle, high, low. Seperti itu. Ketua kelompok pada siklus 1 masih gagal dalam istilahnya ngerangkul ya. Biasanya kita ngerangkul bawahannya sehingga nilainya tidak mencapai nilainya. Karena di situ ada 3 item: kerjasama, hasil belajar, dan keaktifan. Saya ada itu tabel ya Pak ya. Angketnya itu dari situlah muncul nilai yang tadi itu siklus 1 gagal, munculnya dari situ. Lalu saya masuk ke siklus 2 karena siklus 1 sudah gagal. Berarti saya lagi Harusnya kalau siklus 1 gagal nggak usah diteruskan. jangan Pak. Ganti judul. Ya Pak, saya pengen sekarang gini Pak, aku tunggu. Pada originalitas saya, mungkin di sini, di kampus ini, PA itu ada menurut saya, setahu saya belum ada yang pakai metode BASCO. PAI loh, setahu saya. Iya, kalau di kampus iya emang. Betul gitu. Tidak. Di Pasuruan nggak ada atau PAI. Kalau setahu saya mohon maaf. Mungkin ini yang perdana Pak saya. Jadi saya berani, saya ingin penelitian saya sukses. Mungkin saya memenangkan suatu nama di mohon maaf.
Jadi saya bersikukuh saya harus sukses seperti ini karena belum ada di dalam kampus ini. Karena saya lihat yang anak-anak yang Terus metode ini pernah tidak diterapkan oleh guru PAI yang ada di SMA 1? Kalau yang saya lihat ya cuma ada diskusi sama ceramah ya Pak. PAI banyak kan gitu. Itu mulai saya dulu SMP dan SMA juga. Ceramah dan diskusi itu aja. Nggak pakai media apa-apa. Kalau saya kan pakai bass group dan ada media yang jelas lebih menarik. PP kan adalah konsep yang berwarna dan lain-lain itu sehingga merangsang otak anak, merangsang otak siswa itu untuk lebih poin ini, oke, gitu. Kalau pengalaman saya dan saya Ini sampelnya berapa kelas ini yang dibuat penelitian ini? satu, Kelas berapa? dalam Kelas kelas berapa? 10 dua, Oh, kelas 10. Oke. Kelas 10 jumlah satu kelasnya 36. 36. Terus kira-kira dampaknya apa setelah menggunakan metode ini? Alhamdulillah hasil dari metode bass group Ya. dengan media mapping yang saya terapkan. Ini kan salah satu opsi ya Pak dalam metode belajar sehingga memudahkan anak itu bisa paham, cepat nyantol dalam artian membantu untuk memahamkan anak-anak seperti itu. Sehingga pelajaran itu yang sulit menjadi mudah karena dengan adanya metode bass group dengan media. Jadi yang sulit kelihatan mudah karena ada mappingnya itu dengan metodenya itu. Media seperti itu ditambah media mapping yang seperti itu. Jadi dikolek menghasilkan cara yang mudah. Seperti itu. Kira-kira ada tidak bukti salah satu dampak terkait dengan penggunaan metode ini? Mungkin salah satu bukti nilai raportnya semakin bagus atau kalau untuk ranah raport saya Enggak. sama sekali. atau prestasinya semakin meningkat? Itu kelihatan dari nilai. Saya Mana? belum saya juga akan dari nilai. Eh? Saya cuma anukan lo berobservasi itu. Ada halaman berapa? Kalau nilainya nggak saya sertakan ya. Itu yang di belakang pada lampiran itu foto lampiran itu isinya itu hasilnya dari apa? Berarti dampaknya ini apa aja ini yang kamu sebutkan di skripsi ini? Dampaknya bagi siapa? Saya Bagi Sekolah. sekolah. dampaknya bagi sekolah, bagi guru saya. Bisa digunakan untuk ini. Mungkin tidak hanya di pelajaran mata pelajaran lain ya. Nah, Pada mata pelajaran lain dengan ngapunten ya pada siklus 1 hasilnya segitu. diambil. Ini diambil guys. Bahan pulang kan? Tukang. Yang bawahnya ini. Oh, Abdul Naufid. Data mentahnya nggak ada ini Mas ya? Dalam Data mentahnya nggak ada ya? Yang berupa centang-centang itu loh. Angket ini loh. ya, saya cari lagi mungkin di rumah sakitnya karena kan saya di rumahnya. Kan ini jelasnya kan angketnya kan disebar kan ya? Di kelas 10 itu disebar kan? Angketnya apa? Angketnya ini loh. Angket Angket itu yang menilai itu saya karena saya yang mengajar. Begitu. tapi sempat menyebar angket di kelas 10 itu enggak? Betul. Oh, Cuma saya ada wawancara. Ya dengan sama siapa rencananya? murid dan guru 2 PAI itu ada di belakang penampilan. Apa yang diwawancarakan? Saya minta masukan bagaimana selama saya mengajar apa kekurangan saya sharing gitu lah. Itu hasil mapping. Ya wes, udah wes, diakhiri wes. Kamu nggak pengen foto-foto kayak temenmu itu? Udah wes, diakhiri. Oh gitu. Tutup. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Lupa Gubernur.
Wassalamualaikum warahmatullahi